ini ya? Apa ada yang banyak Bu? Ada yang nggak masuk? Ada tapi mah. Semoga kita masuk, semoga kita doakan semoga kata dulu dan yang masuk kita apa? Semoga diberi kesehatan selalu. Amin. Nah, pada tanggal 8 ini udah pada makan belum nih? Udah. Udah pada makan ya? Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya ada breaking. Kita bersemangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ingat. Semangat gitu ya. Dadang diri dulu. Ayo semangat. Ding ding ding. Dang dang dang. Harus memilih antara jujur atau berbohong. Misalnya kayak kalian lupa mengerjakan PR, lalu guru menanyakan apakah kalian sudah mengerjakan PR, kalian akan menjawab apa? Tidak. Sudah tapi tidak dikerjakan. Bukunya robek. Nah, Pokoknya dari masih selanjutnya. pengalaman itu, karena kan kita tahu ya mana yang benar gitu. Cuman kadang kita tuh kayak tetap tergoda gitu buat berbohong buat demi kepentingan diri kita. Nah, jadi maka dari itu kita harus selalu berperilaku jujur dalam situasi apapun. Nah, maka dari itu sekarang hari ini kita mempelajari materi kejujuran sebagai cermin kepribadian. Nah, lawan kata jujur itu adalah dusta atau al-kadhibu. Nah, menurut secara istilah jujur itu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua itu ada kesesuaian antara informasi serta kenyataan. Ketiga, ketegasan dan kemantapan hal. Dan yang terakhir itu ada sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Nah, kita sebagai umat muslim itu harus senantiasa berperilaku jujur dan janganlah kita berbohong, karena kebohongan dan kebencian itu ialah sumber kekejian dan awal dari permusuhan. Misalkan kita menemukan melihat sesuatu berita atau suatu peristiwa gitu ya. Nah, terus kita mau menceritakan kepada seseorang tuh. Nah, kita harus menceritakan berita tersebut itu sesuai dengan fakta yang ada, tanpa melebih-lebihkan, tanpa mengurangi atau tanpa berbohong ya. Yang terakhir itu ada jujur dalam perbuatan atau amalia, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya itu tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam hatinya. Misalnya kayak misalnya itu ada dalil bahwa yang ada dalil berjujur dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, dan yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Isi kandungan dari surat Al-Ahzab ini ayat 70 ini yaitu di mana perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa
itu ada contoh perilaku jujur. Gimana yang kesalahan dari pelanggan tersebut. Yang kedua yaitu ada mengembalikan barang yang bukan haknya. Misalkan kayak kita menemukan dompet atau barang yang kita temukan dari yang kita temukan, lalu kita harus mengembalikan barang tersebut karena barang tersebut itu bukan hak milik kita. Yang ketiga itu memberi keterangan sesuai fakta. Contoh tadi ya, dimana kita kalau melihat sesuatu cerita atau berita, kita harus memberi keterangan tersebut sesuai dengan fakta yang ada. Lalu yang terakhir yaitu menepati janji. Semua perkataan Rasul, bahkan mereka kaum Quraisy ini percaya dengan Rasul karena Rasul itu ialah manusia yang paling jujur dan mereka kenal. Lalu selanjutnya kita akan melakukan kelompok diskusi di mana ada dua kelompok. Yang depan kelompok satu, yang belakang kelompok dua. Tugasnya itu yang kelompok satu ada seorang siswa yang lupa belajar dan akhirnya mencontek saat ujian karena takut nilai yang jelek. Setelah itu dia merasa bersalah tapi tidak berani mengakuinya. Nah, tugas kalian kelompok satu itu mencari permasalahan apa yang terjadi di situ, lalu bagaimana akibatnya kalau kebiasaan tidak jujur itu terus dilakukan, dan yang terakhir bagaimana solusi terbaik menurut ajaran Islam supaya tetap bisa jujur. Nah, untuk yang kelompok kedua, seorang siswa itu berjualan online tapi foto yang diunggah itu tidak sesuai dengan barang yang dikirim. Nah, banyak pelanggan dengan adanya permasalahan tersebut banyak pelanggan kecewa. Nah, tugasnya yang pertama yaitu kenapa tindakan itu termasuk tidak jujur, dan yang kedua itu bagaimana akibatnya bagi kepercayaan pembeli dan bagi dirinya sendiri, dan yang terakhir bagaimana Islam mengatur tentang kejujuran dalam berdagang. Dan nanti setelah kalian mencari solusi dari masalah kedua ini, kalian mempresentasikan beberapa salah satu atau dua orang, bisa presentasikan di depan atau di tempat masing-masing juga nggak apa-apa. Masih Bu, mungkin bisa mulai dicari sekarang ya. Saya beri waktu 5 menit. Mama yang bagaimana ini? Ayo kelompok satu. Kelompok satu. Kelompok satu maju duluan ya, Pak. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok satu ingin menjawab tentang diskusi yang kita ajari pada pagi hari ini. Yang pertama itu masalah apa sih yang terjadi di nomor satu itu? Yang pertama, dia tidak percaya apa sama jawaban dia sendiri karena dia lupa belajar dan kira karena dia takut diomelin sama gurunya, makanya dia minta dan terjadilah nilai bagus. Terus yang kedua, apa sih akibatnya? Bagaimana akibatnya kalau kebiasaan tidak jujur ini dilakukan? Akibatnya jadi terbiasa menyontek atau terbiasa berbohong. Lalu solusinya gimana? Solusinya menurut ini belajarlah dari kesalahan karena kesalahan itu bisa jadi sebab dan akibat yang kita lakukan. Ya, dihapus dulu kelompok satu. Jualan online. Akibatnya ya tindakan tersebut termasuk tidak jujur karena barang yang dijual dengan yang dikirim itu berbeda. Akibatnya pembeli menjadi kecewa dan tidak percaya lagi ketika membeli barang di toko tersebut, sehingga berdampak ke penjual yang lain. Terus dampak buat diri sendiri itu dia bakal merasa terpuruk karena kan gak ada yang beli dengan yang kasihan. Sepi. Ya, lanjutnya karena Bagaimana tidak Islam mengatur apa? kejujuran tersebut? yang ini ya, yang Islam ya. Kejujuran dalam berdagang melarang segala bentuk kecurangan seperti mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang, menipu pembeli, dan berbohong dalam transaksi sesuai dengan firman Allah pada surat
al-mutaffifin dan hadis Rasulullah. Pedagang wajib berlaku adil, jujur, menjelaskan kondisi barang, menepati janji, serta menghindari praktek yang merugikan seperti riba. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kedua. Ini ada yang mau ditanya, ada yang apa? Udah paham semua atau Saya apa? Kiki. kesimpulannya jujur itu baik dan biasakan, karena kalau kalian nggak jujur nanti lama-lama tuh bakal bohong terus nanti jadi ngecewain semua orang, ngecewain Allah juga. Iya betul. Jadi kesimpulan dari saat ini, kejujuran itu merupakan nilai utama dalam ajaran Islam yang menjadi dasar terbentuknya kepribadian yang mulia. Di mana orang yang jujur itu akan selalu berkata benar dan bersikap apa adanya dan berbuat sesuai hati nurani. Nah, tanpa menipu atau berpura-pura. Nah, sikap jujur ini mencerminkan keimanan kita seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai hambanya yang berkata dan bertindak dengan benar. Nah, kejujuran itu harus kita jadikan cermin kepribadian dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Nah, sehingga kejujuran ini akan terbentuk pribadi yang amanah, dipercaya serta berakhlak mulia sesuai ajaran Islam. Nah, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Kita sebagai seorang muslim itu harus wajib menanamkan nilai kejujuran pada diri kita, karena kejujuran itu merupakan fondasi dari nilai kebenaran. Nah, mungkin sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Saya mau pantun dulu, dimana yaitu burung merpati terbang tinggi. Belum pernah tulis sih udah. Dengan sejenak di hidangan pohon jati. Nah, cukup sekian saya tutup pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu materi ini dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.